sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan belajar kita untuk mentadabburi firman-firman Allah. Kita masih di surat An-Nahl, sudah sampai kepada ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, lalu alladzina yad'una menyembah, menyeru, memanggil, berdoa, memohon selain Allah, maksudnya mereka yang menyembah selain Allah. Apa yang disembah? Berhala-berhala yang ditegakkan. Bagaimana keadaan berhala-berhala yang ditegakkan? La yakhluqun, tidak menciptakan, bahkan la yakhluquna syai'a. Apa yang diperbuat oleh berhala yang ditegakkan itu? Tidak menciptakan, tidak membuat apa-apa. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka dibuat oleh yang nyembah, dipahat. Dipahat oleh yang menyembah. Ini suruh berpikir, bagaimana kau sembah? Bagaimana dijadikan Tuhan seperti itu? Amwatun ghairu ahya, benda mati nggak hidup. Pindah aja, jalan aja dipindah, nggak bisa ngapa-ngapain. Patung misalnya, sesuatu. Nah, kita bicara begini dalam lingkup keluarga kaum muslimin, mengajak dialog. Ini bukan berarti, sekarang kan zamannya orang harus waspada. Bukan kita merendahkan sesembahan orang lain, tidak. Kita menjelaskan bahwasanya ini bahasa dialog. Yang menyembah seperti itu suruh berpikir, maksudnya begitu. Betul atau tidak kalau dia itu dipahat? Iya. Betul atau tidak kalau dia tidak bisa memberi apa-apa? Iya. Betul atau tidak kalau jenis patung itu kalau pindah pun dipindahkan dan seterusnya? Iya. Ini suruh berpikir untuk umat Islam ini. Jangan dibawa omongan begini ke wilayah luar lalu dikatakan ini adalah mengungkit-ungkit Tuhannya orang lain. Oh, enggak begitu. Jadi agama lain pun boleh mendiskusikan tentang Islam, tentunya ini semuanya kan bukan dalam irama menfitnahkan, tapi menjelaskan. Jadi yang ingin menjelaskan Islam silakan di kalangan agama mereka sendiri, boleh. Tapi ini kita bicara jujur dan tidak berbohong. Misalnya patung kan semuanya bisa melihat ini. Suruh melihat patung ini. Disembah. Yang patung itu tidak bisa memberikan pertolongan. Wa ma yash'uruna, dan tidak mengerti semuanya. Enggak, la yash'urun. Tidak bisa merasa sadar kapan ayyana yub'atsun, kapan dibangkitkan, kapan akan dihidupkan, tidak tahu. Namanya patung, namanya batu-batu yang ditegakkan. Nah, itu dijadikan sesembahan. Maksudnya suruh ngajak berpikir ini. Sehingga kalau dia berpikir, mikir benar, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwasanya ya enggak dong. Masa Tuhan seperti itu? Enggak dong. Lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana Tuhan itu? Ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu maha tunggal dengan sifat-sifatnya. Laisa kamitsli syai'un. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Fa'alun lima yurid. Wa ala kulli syai'in qadir. Allah la ilaha wal hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu sifat-sifat Allah.
Nah ini mengenal. Setelah kita menafikan yang selama ini dianggap Tuhan, baru kita bawa. Sebab kalau ini belum dinafikan dulu, maka nggak bisa dibawa kepada Tuhan yang sesungguhnya. Maka itulah hakikat kalimat thayyibah la ilaha. Harus ditiadakan dulu, bahwasanya tidak ada Tuhan. Dinafikan dulu. Nggak ada Tuhan illallah, baru ini. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina la yu'minuna bil akhirati, dan mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, ini bahaya. Qulubuhum munkiratun. Hati mereka mengingkari akhirat yang diperdengarkan ke telinga mereka, surga, neraka, alam barzah. Mereka tidak mendengar itu semuanya. Mengingkari itu semuanya. Mustakbirun, lihat, buahnya adalah mereka sombong, lihat. Orang kalau tidak beriman kepada hari akhir itu menganggap kehidupan mereka ya saat itu di dunia. Sehingga karena mereka menganggap hidup hanya sampai di situ, maka dia harus menjadi, pokoknya harus dalam hidupnya, pokoknya aku harus menang, aku harus gini, makanya muncul kezaliman. Karena tidak ada gambaran akan ada balasan nanti. Yang penting aku sekarang kaya, cukup, pokoknya aku senang-senang, bebas. Setelah itu gak ada lagi kehidupan. Tapi orang yang meyakini akan adanya hari akhir, yang juga disebut dengan hari pembalasan, dia akan berpikir ulang kalau ingin melakukan satu kejahatan. Itu rem sesungguhnya. Karena dia sadar kalau aku berbuat jahat saat ini, nanti akan aku petik buah kejahatanku nanti. Namun maka orang yang mengingkari hari akhir itu tampak sombong. Biarpun mungkin dia tidak ingin sombong. Karena apa? Pengennya dia berjaya, aku harus menang sendiri. Karena aku nggak ada kehidupanku saat ini. Kalau sekarang aku kalah, ya sudah kalah. Kalau sekarang aku tertindas, ya tertindas. Maka sekarang aku harus berbuat, aku harus begini. Maka muncul kejahatan-kejahatan dari orang yang tidak meyakini adanya hari akhir. Tapi kalau orang punya iman kepada hari akhir, dia mau berbuat jahat, dia berpikir. Ditindas, dia nggak akan membalas. Karena apa? Aku akan dapat pahala nanti di hari akhir. Maka bahaya sekali orang yang tidak mengimani adanya hari akhir. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. La jarama biasa dimaknai la budda, mau tidak mau harus. Tapi makna di sini adalah sudah menjadi sebuah ketetapan. Pastilah gitu loh. La jarama, pastilah Allah itu annallaha ya'lamu. Allah mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linuna. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan di hati mereka. Dari kesombongan, kebencian. Atau sebaliknya yang punya iman di dalam hatinya Allah Maha tahu. Wa ma yu'linuna, dan apa yang mereka tampakkan Allah Maha tahu. Maha tahu apa yang tersembunyi dan apa yang terlihat. Apalagi kesombongan itu kan sebetulnya ada di dalam hati. Yang kadang membawa perilaku zahir menjadi tampak perilaku sombong. Padahal sombong dari dalam hati. Yang yusirruna, yang mereka sembunyikan itu. Baru kemudian tampak perilaku yang menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi yang yu'linuna, ya dulu ala ma yusirruna. Apa yang mereka tampakkan menunjukkan apa yang mereka sembunyikan. Umumnya seperti itu. Nah, apa yang disembunyikan itu? Ini disebutkan innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak senang dengan orang yang sombong. Sombong kan disembunyikan dulu. Sombong di dalam hati, itu kan sifat hati, kekotoran hati. Orang yang jalan begini bukan tentu sombong, memang gayanya begitu, tapi sangat tahu Allah ada. Kalau jalan tuh kayak gini diganjel begitu. Begini jalan, tapi bukan sombong kadang. Memang bentuknya kayak sombong, tapi ternyata dia tawadhu. Dinasehati mau dengar, tapi tetap jalannya begini. Seperti itu.
Wa idza qila lahum, nah ini orang-orang sombong begitu tuh. Mudah mengingkari kebenaran yang sampai kepadanya. Ini berlaku kepada siapakah yang saja yang sombong, bukan saja pada orang-orang kafir ada pada zaman Nabi dan Nabi-Nabi terdahulu. Cuman itu kan contoh pertama itu. Contoh awal orang yang sombong pada zaman Nabi, lihat ini, wa idza qila lahum madza anzalallahu rabbukum. Kalau ditanya Allah nurunkan apa kepada kalian, hemat, dia mengatakan dia ngerti turun kepada Nabi itu wahyu. Dia ngerti, Abu Jahal tahu kalau Nabi mendapatkan wahyu, ngerti. Dikit ada wahyu disampaikan, mereka dengar. Ditanya apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian melalui Nabi kalian? Kalau mereka jawab, oh iya ada. Asatirul awwalin, dongeng, kisah-kisah orang terdahulu. Oh ini bukan wahyu, ini dongeng dia. Jadi ada orang-orang begitu tuh. Nerima kebenaran, tidak menganggap. Dia meyakini sebetulnya. Tapi karena kesombongannya merubah. Sebab waktu dia ditanya anzala, itu kan berarti dari Allah. Bukan madza ja'a bika Muhammadun. Bukan bertanya apa yang dibawa Muhammad, apa yang disampaikan Muhammad, bukan begitu. Kalau apa yang disampaikan Muhammad, mungkin dia akan ngomong asatirul awwalin. Padahal pertanyaannya madza anzala rabbukum. Apa yang Allah turunkan kepada lo? Turun dia yang diturunkan. Cuma dia sombong, dia ngerti kebenaran, dan begitulah kalau kesombongan pada seseorang, begitu mudahnya orang menolak kebenaran yang jelas-jelas di matanya sebagai kebenaran. Dirubah. Asatirul awwalin. Loh, aneh. Pertanyaan zala rabbukum. Masa rabbukum yunzilul asatir awwalin? Bagaimana Tuhan menurunkan dongeng orang-orang terdahulu? Nah, mereka-mereka yang seperti itu menganggap wahyu adalah dongeng. Sombong, tidak bisa menerima kebenaran. Mengingkari hari akhir dan sebagainya. Mereka itu liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati. Mereka membawa nanti dosa-dosa mereka. Ini peringatan, jangan sampai bersama mereka. Sebab orang-orang seperti itu ternyata mereka akan membawa dosa mereka nanti di akhirat. Menemukan dosa mereka, enggak sampai di sini. Ini yang ingin, wa min awzaril ladzina yudillunahum. Dan orang-orang itu akan membawa dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang telah mereka jerumuskan, mereka sesatkan. Maka hati-hati penyeru keburukan, kebatilan. Kali kita ngomong kalimat sepotong, kalimat buruk, dipakai sama orang, dijalankan, dapat dosa. Makanya kalau ngomong tuh yang benar. Kalau ngomong benar tuh ada faedah. Mungkin ada seorang ibu-ibu di pasar ngumpul gitu ngomong, Bu, di sana ada pengajian loh ya setiap hari Sabtu pagi, Ahad pagi. Oh ya, berangkat ibu-ibu itu, dapat pahala. Tapi sebaliknya kumpulin aja, kamu tahu enggak di sana itu ada begini-begini, ada mabuk, ada zina, ada judi. Oh iya, iya. Ada orang berangkat sana dapat dosa. Maka kalau ngomong yang benar, yang bermanfaat. Nah, orang-orang yang mengajak kepada kebatilan itu, dia mendapatkan dosa kebatilan tersebut secara utuh, kamilatan, dan dosa orang-orang yang diajaknya. Yudillunahum, yang mereka sesatkan bighairi ilmin, tentu tanpa ilmu kan. Karena kebodohan mereka, artinya tidak ada yang tersesatkan kecuali karena bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Sungguh alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa itu. Lihat dosa-dosa. Alangkah jeleknya yang mereka lakukan. Kenapa? Dia berdosa ternyata menjadi membawa dosa orang lain juga.
Maka kebalikannya dari bini adalah orang beriman, umat Nabi yang dimuliakan, yang punya ciri khas ya'muruna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Adapun mereka-mereka orang yang dengan kebusukannya, dengan kejahatannya, dengan kemungkarannya ini, dia mendapatkan dosa, dirinya dan dosa orangnya diajak. Semuanya diajak. Begitu juga kalau kita mengajak kepada kebaikan, kita mendapatkan kebaikan dan pahala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain yang kita ajak. Jadi ini terjadi pada zaman Nabi. Dan disebutkan qad maqara alladziina min qablihim. Sudah ada juga model manusia-manusia begini yang punya makar, punya ulah yang enggak benar, ganggu Nabi mereka min qablihim sebelum mereka ada. Maksudnya kabar gembira kepada baginda Nabi. Maksudnya, hey Muhammad, dulu juga ada. Artinya sekarang ada umat kayak begitu kepadamu. Dulu juga sudah ada, jadi nggak usah pusing. Kamu nggak sendirian. Yang pada akhirnya fatallahu bunyanahum. Lalu Allah mendatangkan bunyan, maksudnya Allah menghancurkan bunyanahum. Minal qawaidi. Dari asas-asasnya, maksud dihancurkan porak-poranda. Ini kisah Nabi terdahulu yang punya umat, punya sifat seperti itu, Allah akan hancurkan. Sampai bangunan rumahnya dihancurkan sampai asas-asasnya, qawaid. Fakhara alaihim as-saqf. As-saqfu, tiang-tiang rumahnya mereka bangun hancur. Min fawqihim, dari atas mereka. Wa tahumul adzabu, kemudian datang kepada mereka siksa. Azab dari Allah, min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak duga, tidak ketahui, dan dari pada waktu mereka tidak. Min haitsu yash'urun, luas mana ya? Artinya tiba-tiba ada musibah, naudzubillah. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita belajar. Begitulah kisah-kisah orang yang membangkang, melanggar Allah dan sebagainya. Dari orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi, hingga pada akhirnya nanti ada dari umat Nabi SAW yang mengikuti cara mereka. Pembangkangan, pelanggaran. Sampai dikatakan shibran bisibrin. Orang beriman mengikuti jejak mereka, cara mereka. La tattabi'anna sanana alladziina min qablikum. Shibran bisibrin, dhira'an bidhira'in, terus. Maka yuk kita punya pendirian dong, jangan gampang ikut-ikutan. Kalau ada program perkumpulan yang mengajak kepada kejelekan, jangan ikut, karena semua kejelekan yang terjadi akan mengalir kepada kita. Itu di dunia dihukum, di balik bumi segala macam, dikasih macam-macam ujian. Itu di dunia angkat. Bagaimana di akhirat nanti? Tsumma yaumal qiyamati. Kemudian di hari kiamat nanti yukhzihim, Allah akan rendahkan, hinakan mereka. Wa yaqulu, dan Allah mencari, menuntut. Aina syuraka'i, mana pesaing-pesaingku, syuraka'i mana, tandinganku itu mana? Hei hambaku, mana itu yang kau Tuhan-Tuhankan, kau jadikan tandinganku? Mana? Ayo, datangkan. Bisa nyelamatin kamu enggak? Alladzina kuntum tusyaquna fih. Mana Tuhan-Tuhanmu dulu yang kau yakini, yang dengan itu kamu bermusuhan dengan kami dan sahabat-sahabatku? Ini mana? Qala alladzina utul ilma innal hizzal yawma wasu'a 'alal kafirin. Mereka utul ilma menjelaskan, yang punya ilmu menjelaskan bahwasanya perendahan, penghinaan itu bukan untuk semua, enggak usah khawatir. Hukuman-hukuman itu ada, tapi itu hanya berlaku innal khizya, penghinaan, perendahan, al-yawma, pada hari ini, wasu, dan kejelekan itu 'alal kafirin, hanya berlaku untuk orang kafir. Orang kafir bagaimana ini? Di dunia bisa saja diberi oleh Allah hukuman, di alam barzakh hukuman, di akhirat hukuman. Ini sekarang alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Yang dimatikan oleh Allah mereka-mereka yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri, yang maksiat, yang enggak beriman, kan zalim pada dirinya sendiri. Cabut oleh malaikatnya. Al-qaus salama, mereka pasrah. Al-qaus salama maksudnya mereka pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain.
Mau lari mau kemana? Walaupun kuntum fi burujin musyayyadah. Biarpun dalam tempat yang tersembunyi, tertutup, jauh di mana, tetap saja malaikat akan cabutnya. Nggak bisa, tidak harus dicabut. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan semuanya. Mereka berhujjah juga. Tapi dikatakan Allah Maha tahu. Ma kunna na'malu min su'. Lah ini berhujjah. Mereka itu ternyata berhujjah, enggak, aku tidak melakukan kejelekan. Atau beralasan pokoknya, di akhirat beralasan. Tidak ada guna, tidak ada arti sebuah penyesalan. Bahkan alasan pun saat itu sudah tidak berarti lagi. Ma kunna na'malu min su'. Aku tidak melakukan kejahatan. Mau menutupi. Tapi enggak bisa, semua akan bertutur kata, semua akan berucap. Ini ditutup. Nggak bisa ngomong mulut, baru tangan berbicara. Aku digunakan begini, begini, mata begini. Kemudian setelah itu, na'udzubillah. Itu perjalanan manusia-manusia pengingkar itu. Wadkhulu abwaaba jahannama. Kemudian masuklah kalian semua ke pintu-pintu jahannam. Khalidina fiha, selamanya di sana. Tidak beriman orang kafir. Khalidina fiha, selamanya. Jadi jangan dikatakan surga neraka akan berakhir, tidak. Neraka memang sebagai makhluk punya sifat makhluk mungkin hancur, tapi Allah tidak akan hancurkan. Allah sudah berjanji akan mengabadikan, maka surga atau neraka abadi karena diabadikan oleh Allah. Yang tinggal di surga abadi, yang tinggal di neraka orang kafir akan abadi. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Sungguh alangkah jeleknya tempat kembalinya orang-orang sombong. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Sombong apa saja. Wa qila lil ladzina taqaw, mungkin sampai di sini, lanjutannya besok. Gimana rombongan orang bertakwa? Ini rombongan yang tidak beriman begitu. Di dunia akan dapat hukuman macam-macam, belum lagi nanti di saat dicabut pun berat, sakit semuanya. Kemudian setelah itu di alam barzah tersiksa, wah, di neraka setelah itu. Tapi wa qila lil ladzina taqaw, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mereka yang bertakwa, punya ketakwaan kepada Allah, insyaallah nanti kisahnya. Itu adalah golongan kita, semoga itu. Ini golongan orang kafir, makanya jangan di situ. Kalau kita jabarkan masalah kekafiran di sini kan tingkatannya macam-macam. Ada sudah kafir, jahat dan sebagainya. Ada kafir saja, tapi tidak jahat dia. Tetap kafir, keluar dari iman. Tidak masuk dalam wilayah iman. Hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus waspada, jangan sampai kita golong orang-orang semacam itu. Maka kita kuatkan iman kepada hari akhir agar waspada kita dalam menjalani hidup. Iman kepada hari akhir, ada waspada kita, supaya kita tidak ceroboh, karena ada hitungannya. Semua yang kita lakukan ada dicatat. Kemudian setelah itu ada perhitungan nanti, timbangan amal dan seterusnya. Kemudian perjalanan kita di alam barzah, di padang mahsyar, kemudian siratal mustaqim, itu tergantung dengan amal kita. Sampai tadi katakan masuklah kalian ke neraka. Mereka mengingkari, tidak beriman kepada Allah akan masuk neraka. Tapi orang beriman, lihat. Kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.